Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengingat tentang bayanil khauf, tentang takutnya seorang hamba kepada Allah, kita kepada Allah, itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri manusia yang takut kepada Allah. Abul Lais Al-Faqih Abul Lais berkata di dalam kitabnya Alamatul Khauf, katanya ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ada 7. Salah satunya adalah awwaluha lisanuhu. Jadi lisannya dia itu fayamna'uhu minal kadzdzab, selalu dicegah untuk berkata bohong. Wal waibah wan namimah, namimah ini memprovokasi. Wal buhtan, dan berkata khok, berkata khok lah, istilah yang tidak ada faktanya, itu namanya khok. Wa kalamul fudul. Apa kalamul fudul? Ketika orang mengatakan atau bercerita semacam bercerita kepada seorang, si A istilah bahasanya, ketika si A bercerita kepada orang lain, maka cerita yang diceritakan oleh si A tadi berbeda. Dengan apa? Bisa ditambahkan atau bisa dikurangi, atau bahkan memang tidak pernah bercerita tapi dia mengatakan bercerita tentang ini dan itu. Maka itu adalah kalamul fudul, menjelek-jelekkan orang lain. Itu kalamul fudul. Jadi orang yang seperti ini, orang yang takut kepada Allah, dia menjaga lisannya untuk tidak terjadi hal yang semacam tadi. Terus wa yaj'aluhu, terus apa yang dikerjakan orang yang takut kepada Allah ini? Wa yaj'aluhu bi dzikrillah, dia selalu menyibukkan dirinya, mas'ulan bi dzikrillah, menyibukkan dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Qur'an, selalu menyibukkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa mudzakarah, dan selalu menyibukkan dengan ilmu. Dia membahas ilmu, membahas tentang ilmu. Dia menyibukkan orang-orang yang takut kepada Allah. Maka ciri-ciri itu ada pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, qalbuhu, hatinya. Maka tidak mudah kalau cuman lisan, betul kata seseorang, ketika seseorang, suatu contoh lah, di waktu di mimbar seseorang menyampaikan ittaqullah fima amar. Ketika menyampaikan hal yang semacam itu, bertakwalah kamu kepada Allah apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Semuanya insya Allah bisa untuk melaksanakan seperti itu. Lisan bisa mengucapkan, tapi belum tentu af'aluhu, pekerjaannya sesuai dengan apa yang diungkapkan. Dia tidak bisa menjaga lisannya, dan dia juga tidak bisa menjaga hatinya. Orang yang takwa kepada Allah, hatinya dijaga. Dia keluar dari fayahruju minhul adawat, keluar dari permusuhan, wal buhtan, keluar dari hal yang semacam itu, hasad al akhwan, keluar dengan bermusuh dengan saudaranya, keluar dari hal-hal yang semacam dilarang. Kenapa? Karena hasud, dengki kepada saudara atau teman-temannya. Wal hasud li'annal hasad yamhul hasanat, maka sesungguhnya hasad itu, dengki kepada siapapun, maka akan memakan semua kebaikannya. Jadi ketika orang yang dinilai itu bertakwa kepada Allah, tapi dia masih suka bermusuh, dengki kepada saudaranya, kepada tetangganya, maka seluruh kebaikannya akan termakan oleh sifat dengkinya tadi. Ayyuhal ihwa, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada satu hikayat Nabi Daud alaihi salam. Jalasa fi sum'atihi, Nabi Daud itu duduk di suraunya. Nah, di waktu Nabi Daud duduk di suraunya sambil membaca kitabnya, yaitu Zabur, yaitu Zabur. Idza ra'a Daudad al-humra fi turab. Jadi dia melihat cacing. Ada wakilah yang mengatakan ini cacing merah, ada yang mengatakan ulat merah. Okelah kita baca dengan cacing merah aja. Faqala fi nafsi, maka Nabi Daud berkata di dalam hatinya sendiri, ma'aradallahu fi hadhihi Daudat. Apa sih sebenarnya gunanya Allah menciptakan cacing ini? Jadi perasaan Nabi Daud mengatakan,
Seakan-akan ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, seakan-akan cacing ini tidak ada gunanya bagi kita seorang manusia. Karena dia salah satu cacing, salah satu hamba Allah, makhluk Allah yang menjijikkan. Maka di waktu itu pula fa'adinallahu Daud hatta takallama. Maka Allah mengizinkan atau memberi izin kepada Daud tadi, cacing merah tadi, untuk bisa berkata, menyampaikan sesuatu, berkata-kata kepada Nabi Daud. Apa yang disampaikan oleh cacing tadi kepada Nabi Daud? Ya Nabi Allah, amma nahari, hai Nabi Allah, hai Nabi Daud, amma nahari fa'alhamani Rabbi, sesungguhnya siangku diilhamkan oleh Allah, diperintah di waktu siangku, fi kulli yaumin, tiap hari, an aqula fi kulli yaumin, untuk berkata, untuk membaca tiap harinya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Jadi tiap hari cacing yang merah ini diperintah oleh Allah membaca tasbih sebanyak 1000 kali. Ayo bayangkan. Terus dia melanjutkan perkataannya, wa amma layali, adapun si malamku, fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli lailah, aku diperintahkan di setiap malamku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Diperintahkan untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara kita yang lebih sempurna, yang sempurna diciptakan oleh Allah, mampukah kita alfa marrah 1000 kali tiap malam, tasbih 1000 kali tiap siang? Mampukah kita? Maka dari hal yang semacam itu, kita tidak bisa meremehkan hal yang seakan Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena seluruh makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bermanfaat. Maka di waktu itu juga, di waktu itu pula Nabi Daud merasa menyesal atas apa yang menjadi meremehkan ciptaan Allah seperti cacing tadi. Jadi cacing tadi mengatakan kepada Nabi Daud, Daud katanya, Nabi Allah katanya, apakah engkau bisa memberi faidah kepadaku? Setelah itu fanadama Daud, maka Nabi Daud menyesal atas apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Jadi Nabi Daud menyesal ala ihtiqarid Daudat, gara-gara meremehkan cacing merah tadi, seakan-akan menganggap tidak ada gunanya Allah menciptakan cacing merah. Apalagi ciptaan Allah yang sesama hamba Allah yang sempurna seperti manusia ini. Jadi wa khafa min Allah Ta'ala wa taba ilaih wa tawakkal alaih. Jadi Nabi Daud langsung takut kepada Allah dan taubat kembali kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dan ingat bahwasanya kita tidak bisa meremehkan orang lain dan kita tidak bisa menganggap orang lain lebih hina atau lebih kotor daripada kita. Maka ingat, ini pesan dengan ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah. Ketika orang itu dinilai takwa kepada Allah, maka akan masuk dan memegang ciri-ciri ini, tidak akan pernah melakukan hal yang semacam tadi. Maka ingat, hikmah dibalik cerita ini, janganlah engkau menganggap orang lain lebih kotor daripada dirimu, karena boleh jadi engkau yang lebih kotor daripada orang lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.